Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa semangat bukan? Kembali lagi bersama Kak Vivin di sini. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan sukacita dan bangkit berdiri. Kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Dengan tepuk tangan ya. Boleh sambil gerakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup tangan, lipat tangan, dan tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian, yaitu Jangan Lelah. Sambil semangat ya. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berulang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berulang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
Nah, sekarang kita memasuki firman. Mari kita siapkan hati, siapkan Alkitab di rumah, kemudian kita bernyanyi bersama. Kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Teman-teman, mari kita membaca Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua ya. Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Bersabarlah dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Pada hari Minggu ini, ibadah anak kita cukup istimewa. Kita bersama-sama akan menyambut Natal, dan di minggu kedua ini
kita sebagai bagian dari GKJW gereja kita memperingati ulang tahun GKJW yang ke-89 tahun. Wah, usia yang sudah sangat banyak. Perjalanan hidup bergereja yang juga sudah sangat panjang. Karena itu, pada hari Minggu ini Pak Pendeta mengajak kalian semua untuk belajar dari salah satu tokoh GKJW, yakni Bapak Trio Mestoko. Siapa beliau ini? Bapak Trio Mestoko adalah seorang pendeta Jawa yang pertama di GKJW Mojowarno. Nah, hebat bukan? Dia adalah pendeta Jawa yang pertama. Lah kalau sebelumnya Pak Pendeta, siapakah pendeta-pendeta di GKJW? Pendeta-pendeta sebelumnya adalah orang-orang Belanda. Dan Pak Trio Mestoko ini adalah pendeta Jawa yang pertama di GKJW Mojowarno. Kita akan melihat dan belajar dari beliau bagaimana kisah hidupnya. Pak Trio Mestoko dilahirkan sebagai seorang anak dari guru Injil, yakni Bapak Simsim Mestoko dan Ibu Jasminah. Pak Trio Mestoko ini lahir pada tahun 1884. Nah, tentu sebagai anak dari seorang guru Injil, maka Pak Trio Mestoko ini sudah mengenal dan senang untuk belajar firman Tuhan setiap saat sejak dia kecil. Nah, ketika dia sudah bertambah besar, Pak Trio Mestoko ini sekolah di Sekolah Pendidikan Guru di Mojowarno sana. Nah, karena dia sangat disiplin, dia ulet, dia pemberani, dia senang untuk belajar, maka dia menjadi orang yang sangat pintar. Dan pada tahun 1912 dia diajak untuk melayani atau bekerja menjadi guru di sebuah sekolah di Salatiga di Jawa Tengah. Nah, pada waktu Pak Trio Mestoko ini ada di Salatiga, dia sering main ke Jogja. Di Jogja itu ada sekolah teologi. Sekolah teologi itu adalah sekolah yang menyiapkan calon-calon pendeta. Nah, kalau Pak Trio Mestoko main ke Jogja, dia selalu mencari pendeta untuk dia juga belajar lebih luar biasa lagi tentang iman Kristen. Pada akhirnya ketika Pak Trio Mestoko ini kembali ke Jawa Timur, kembali ke Mojowarno, dia dipilih untuk menjadi pendeta Jawa yang pertama di GKJW Mojowarno. Hebat bukan? Hebat sekali Pak Trio Mestoko ini. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Pak Trio Mestoko dan juga umat Kristen kebanyakan mengalami masa-masa yang sulit, mengalami banyak penderitaan, karena memang Jepang tidak suka kalau orang Kristen beribadah, memuji Tuhan setiap saat. Nah, akibatnya Pak Trio Mestoko ini juga ditangkap,
disiksa, dihukum, beliau dipenjara sampai Indonesia merdeka. Penderitaan yang luar biasa. Namun semua dijalani dan Pak Trio Mestoko ini tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap mengikut Tuhan sampai pada akhirnya tahun 1950 Pak Trio Mestoko dipanggil oleh Tuhan. Nah, anak-anakku semua, baik yang ada di jenjang balita, pratama, madya maupun remaja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak GKJW, kita patut untuk mencontoh cara hidup Pak Trio Mestoko ini. Suatu cara hidup yang juga dikehendaki oleh Tuhan. Seperti bacaan Alkitab kita tadi yang mengingatkan kita semua untuk bersabar, tetap tekun, ya, tetap setia, meneguhkan hati kita untuk mengikut Tuhan di tengah tantangan dan kesulitan hidup saat ini. Seperti Mbah Trio Mestoko, beliau tidak gentar untuk terus mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melayani Tuhan meskipun mengalami siksaan, bahkan dipenjara pada waktu zaman penjajahan Jepang. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak GKJW, saat ini juga hidup di tengah keadaan yang sulit. Kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa ke gereja. Yang sudah sekolah, belajarnya dari rumah dengan melihat HP atau laptop atau komputer. Padahal biasanya kita bisa pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, ya. Namun sekarang tidak bisa karena masih ada virus corona. Masih ada wabah penyakit COVID-19. Kita kemana-mana harus memakai masker, harus menjaga jarak. Suatu keadaan yang juga tidak menyenangkan untuk kita, karena kita lebih senang bermain bersama dengan teman-teman, ya. Kalau memakai masker itu kan rasanya sulit sekali bernafas. Lebih enak kalau tidak memakai masker, ya kan? Tetapi kita diminta, kita diajak untuk memakai masker. Memang tidak menyenangkan. Tetapi itulah tantangan kita saat ini. Supaya kita sehat, supaya kita tidak sakit, kita harus menjaga diri kita. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, belajar dari rumah. Kita di rumah terus, bosen pa, bosen ma, kan begitu. Enak main pa, enak main ma. Ayo ke mall, ayo ke taman bermain. Itulah, ya, yang menyenangkan kita. Tetapi saat ini kita semua diajak untuk berhati-hati mengikuti semua peraturan untuk kesehatan. Sekali lagi, itulah tantangan kita saat ini, tidak menyenangkan. Tetapi kita harus sabar, kita harus tekun, kita harus tetap setia. Kalau kita mau sabar,
Kalau kita mau tekun, kalau kita mau menjaga kesehatan kita, mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan teman-teman kita untuk menjaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, maka keadaan yang tidak menyenangkan ini pasti akan segera berlalu. Kita akan kembali sehat, kita bisa bertemu satu dengan yang lain, kita bisa jalan-jalan, kita bisa kemana-mana. Kalau kita setia, kalau kita sabar, kita pasti akan menikmati keadaan hidup yang lebih baik tadi. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak sabar, bisa-bisa kita menjadi sakit. Dan kalau kita sudah sakit, kita tidak tahu apakah kita bisa sembuh atau tidak. Karena untuk sakit ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita bosan, berbicaralah kepada orang tua. Bapak, ibu, papa, mama, aku bosan nih. Nanti pasti bapak dan ibu, papa dan mama punya sesuatu untuk kalian. Supaya kalian tidak lagi bosan. Diajak bermain, diajak mengenal sesuatu yang baru, belajar yang belum pernah kita ketahui. Ya, itu adalah cara kita untuk mengusir rasa bosan di tengah situasi yang memang tidak menyenangkan ini. Belajar dari Mbah Trio Mestoko, tetaplah setia, sabar, jalani ini, hadapi ini dengan tekun, maka kita akan sampai pada situasi hidup yang lebih baik. Dan ketika kita sampai ke sana, kita semua akan bersukacita karena Tuhan ya menyediakan segala yang baik untuk kita semua yang tekun dan setia. Selamat hari Minggu, selamat menyongsong Natal dengan penuh sukacita dan tetap menjaga kesehatan. Ingat, sabar dan tekun, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, maka Tuhan akan memberkati anak-anak semua. Amin. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan kan tadi? Sekarang saatnya kita kumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan ke orang tua kita masing-masing. Mari kita menyanyikan Ku Heran Allah Memberi sambil belajar ya. Yang hina bagaiku
sudah kumpulkan persembahan kita. Sekarang ini kita untuk berdoa. Mari kita berdoa persembahan dan doa syafaat. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih memperbolehkan kami bertemu dengan saudara-saudara kami melalui virtual Tuhan. Tuhan, barusan kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini untuk keluasan kerajaan-Mu saja Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, biarlah Engkau berikan takut akan Engkau saja Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, biarlah kami dapat semakin bertanggung jawab untuk pelajaran kami, untuk sekolah kami, biarlah kami bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kami, untuk mama papa kami, dan terlebih lagi untuk Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan yang sedang dilanda virus Tuhan, kiranya Engkau berkati tenaga medis yang sedang berjuang untuk membantu saudara-saudara kami yang sedang terpapar virus ini Tuhan, dan berkati kami juga Tuhan, biarlah kami terhindar dari virus ini Tuhan, dan biarlah kami semakin bertanggung jawab untuk kesehatan tubuh kami Tuhan. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah di penghujung ibadah nih teman-teman. Mari kita memuji Aku Anak GKJW. Aku Anak GKJW. Aku anak GKJW. Gereja berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah wajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan. GKJW gerejaku, sekali lagi ya. Aku anak GKJW. Aku anak GKJW. Gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah wajibanku. Rajin bekerja memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan. GKJW gerejaku. Hore, ibadah hari ini sudah selesai teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap pakai masker dan jaga jarak. Dadah, salam sehat semuanya.